Asendrum 47. Sebagai seorang pengusaha, apa yang bisa dipelajari dari era pandemi ini? Hai, salam hebat, luar biasa. Senang sekali bisa ketemu Anda lagi di Andrew Ho Channel, seksi Ask Andrew Ho. Kali ini saya dapat satu pertanyaan yang sangat bagus, yaitu sebagai seorang pengusaha, apa yang kita bisa pelajari daripada pandemik COVID-19 ini. Sebagai seorang individu, saya yakin dan percaya selama lebih dari 1 tahun ini kita sudah banyak pelajari. Nah, saya telah ada satu video yaitu 10 pelajaran pandemik COVID-19. Tolong rujuk kepada video di Enduo Channel. Saya yakin dan percaya Anda pasti akan mendapat sesuatu inspirasi daripada video yang saya sampaikan itu. Untuk kali ini saya akan menjawab sebagai seorang pengusaha. Ya, apa yang kita bisa pelajari selama lebih dari setahun ini. Saya yakin dan percaya banyak yang kita bisa pelajari sebagai seorang pengusaha selama lebih 1 tahun ini di waktu pandemik COVID-19 ini. Minimal ada 3 yang harus kita pelajari dan saya ingin sharing bersama dengan Anda. Yang pertama, cash is a king, yaitu kontan adalah raja. Kita perhatikan selama era pandemik ya COVID-19, banyak pabrik tutup, banyak perusahaan bangkrut, PHK terjadi di mana-mana. Ya, salah satu alasan adalah perusahaan itu menghadapi cash flow deficit, yaitu kekurangan arus atau cash untuk meneruskan bisnes mereka, membuat mereka bangkrut atau tidak ada dana untuk melanjutkan bisnes mereka. Maka sebagai seorang pengusaha, sewaktu kita maju jaya, kita harus memikirkan suatu hari kita akan menghadapi krisis. Saya selalu mengatakan, menjalankan sebuah bisnes seperti kita berjalan di atas lapisan es yang begitu nipis. Kalau tidak hati-hati, terjadi sesuatu kebocoran, kita akan jatuh ke dasar laut. Apa yang kita usahakan selama ini mungkin akan hancur dalam 1 malam sahaja. Maka sewaktu kita masih maju jaya, kita masih ada dana, tolong luangkan dana itu sebahagian untuk emergency fund. Oke, sediakan payung sebelum hujan. Jangan sampai hujan sudah turun, krisis sudah datang, badai sudah datang, lalu kita mencari di mana dana itu. Itu sudah terlambat. Maka tolong pastikan setiap kali Anda jalankan bisnes minimal ada 6 sampai 9 bulan dana yang bisa dipakai sewaktu menghadapi krisis. Ingat, cash is a king, cash flow is a queen. Maka kita harus memastikan perusahaan kita mempunyai cash flow yang cukup. Maka kita akan memastikan kelangsungan bisnes kita itu bisa berjalan lebih lama dan selama-lamanya. Yang kedua adalah perubahan peraturan permainan bisnes. Ya, karena teknologi yang canggih, globalisasi, ya, digitalisasi, itulah telah membuat peraturan permainan bisnes sudah mulai berubah. Oke, hari ini kita menghadapi era digitalisasi. Ya, maka kita harus tahu bahwa kita berbisnes tidak bisa pakai cara yang lama lagi. Kita harus memanfaatkan teknologi yang canggih, ya, internet, untuk mengadakan online bisnis. Minimal adalah pelayanan alternatif online, supaya konsumen kita bukan saja bisa mendapat di toko, di agen kita, mereka juga bisa pesan produk melalui online. Yang akan datang, ingat, tren bisnis adalah OMO, online merge offline. Ya, ini sesuatu tren yang harus kita ketahui dan pastikan. Ya, sesuatu bisnis kalau dia mau berhasil, dia harus memanfaatkan online dengan offline. Tidak bisa kekurangan salah satunya. Oke, untuk memastikan bisa Anda akan berlanjutan, tolong pastikan Anda mempunyai fasilitas online dan juga ada fasilitas offline. Hanya dengan kekuatan kedua-dua pergabungan perpaduan kedua
ini, maka bisnis Anda akan berlangsung dengan lancar dan sukses. Oke, so tolong luangkan waktu juga untuk mempelajari sistem digitalisasi dan bisnis Anda. Karena waktunya sudah tiba. Kita harus upgrade diri kita, bisnis kita supaya bisa lebih diterima oleh masyarakat, khususnya generasi yang baru. Karena mereka sudah mempunyai tabiat atau kebiasaan belanja yang sangat berbeda dengan generasi-generasi yang lama. Oke, yang ketiga adalah kita tetap harus selalu berinovasi dan kreatif. Ingat, bisnis itu terus bertumbuh, berkembang. Maka kita sebagai pebisnis, kita harus membuka diri kita, open-minded, ya, menerima ide yang baru, ya, menerima perubahan yang baru yang terjadi di market, di pasaran. So kita harus melakukan perubahan strategi kita, cara kerja kita untuk menampung kebutuhan perubahan konsumen. Oke, maka Anda harus lebih inovatif. Saya selalu menegaskan, strategi yang membuat kita sukses bertahun-tahun yang lalu belum pasti bisa menjamin kita masih bisa sukses hari ini, apalagi hari besok. Oke, seorang pebisnis kalau tidak mempunyai sikap berinovasi dan siap untuk lebih kreatif menjalankan bisnis, pasti akan menghadapi jalan buntu atau jalan matinya. Maka kita harus lebih inovatif. Inovatif dari apa? Ada 9 aspek yang Anda harus pikirkan. Yang pertama, inovasi dari segi produk, dari segi promosi, dari segi program, dari segi harga Anda, dari segi marketing plan, dari segi lokasi atau place, dan juga dari segi publicity serta karyawan dan konsumen Anda. Inilah 9 aspek yang Anda harus pertimbangkan supaya Anda bisa mempunyai sesuatu ide yang baru untuk memberikan alternatif pilihan kepada konsumen supaya mereka bisa menerima bisnis kita, servis kita itu dengan lebih penuh dengan kesenangan dan kebahagiaan. Ya, ingat, kalau kita tidak siap untuk berinovasi, membagi sesuatu yang lebih baik daripada hari ini, maka kita pasti akan dilewati oleh persaingan-persaingan yang baru. Oke? Siap untuk berinovasi, maka bisnis kita pasti akan lebih maju lagi. Inilah 3 poin yang Anda harus pelajari sebagai seorang pebisnis. Semoga bermanfaat. Terima kasih.